Bapa yang di surga, terima kasih. Kami hanya ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Hidup ini adalah hidup yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya firman Tuhan hari ini menggugah kami untuk menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus tolonglah kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang di surga, Bapak yang di surga. Jemaat kasih Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Hari ini kita akan berbicara satu tema, agape dan eros. Banyak orang menyangka agape adalah kasih yang murni dan sebaliknya eros adalah berbicara tentang nafsu saja. Jadi orang kadang-kadang berbicara tentang agape adalah sesuatu yang mulia, yang baik, yang memang harus dikhotbahkan. Tetapi eros itu dihindari. Karena apa? Berbicara tentang hubungan seksual saja. Berbicara tentang hal yang badani saja. Sesuatu yang kalau bisa jangan dibicarakanlah secara umum gitu ya. Diam-diam saja secara khusus. Padahal di dalam Alkitab itu agape ada. Eros walaupun tidak tertulis kata eros dalam bahasa aslinya ya. Bahasa Yunani dalam perjanjian baru. Tapi makna eros ada di mana-mana. Baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah hari ini kita akan membahasnya. Kita baca dulu firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Yang sudah menikah kita baca dengan keyakinan. Yang belum menikah juga, yang berencana menikah, baca juga supaya siap untuk menikah. 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Bapak, ibu dan bapak-bapak sekalian ya, saudara sekalian. Dalam pernikahan itu ada agape. Tapi juga harus ada erosnya. Pernikahan tanpa eros mustahil saudara. Tetapi pernikahan tanpa agape itu bisa bubar sewaktu-waktu. Karena kasih Allah yang turun dari surga itu harus bersatu dengan apa yang namanya eros, suatu keinginan untuk bersatu. Dan itu terjadi dalam perkawinan. Dan perkawinan itu kudus dan janganlah engkau bermain-main dengan perkawinan saudara. Karena ini ada sejarahnya. Pada saat orang Yahudi merayakan Paskah. Paskah Yahudi adalah peristiwa bagaimana Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan pada saat itulah Allah menyatakan cintanya. Karena apa? Orang Israel diangkat menjadi istrinya. Diakui sebagai kekasihnya. Paskah artinya lewat, saudara. Pesah dari kata pesah. Lewat pada waktu tulah terakhir akan dinyatakan. Firman Allah kepada Musa, sembelihlah anak domba. Dan darahnya di setiap rumah orang Israel harus diulas di tiang pintu dan di atasnya ambang pintu. Pada waktu malaikat maut lewat di rumah-rumah orang Israel, mereka tidak masuk rumah orang Israel. Tetapi di seluruh tanah Mesir ada ratap tangis. Karena apa? Anak sulungnya mati semua. Tetapi orang Israel, malaikat maut lewat. Itulah arti Paskah. Dan pada saat itu juga orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan menyatakan cintanya. Engkau adalah kekasihku. Dari semua bangsa-bangsa lain di sekitarmu. Aku memilihmu sebagai kekasihku. Dan sebagai istriku. Wah luar biasa ya. Sangat mengejutkan. Mereka memiliki tradisi membaca firman Tuhan dari kitab Kidung Agung. Siapa pernah baca kitab Kidung Agung? Banyak orang menyangka Kidung Agung adalah kitab porno. Tidak watut untuk dijadikan kitab suci. Kitab ini mengisahkan kisah kasih seorang kekasih dan menggambarkan secara eksplisit ya kadang-kadang
bagaimana mereka bercinta-cintaan. Itu bagi orang yang berpikiran porno. Tetapi orang Israel membaca kitab ini, itu mereka apa? Melihat dari sudut cinta kasih Allah. Bagaimana mereka sudah ditebus, mereka sudah diangkat, sudah dimuliakan untuk menjadi umat Allah. Dan sungguh-sungguh mereka dijadikan kekasih Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, hubungan Allah dan umatnya digambarkan sebagai pasangan suami istri. Allah sebagai suami dan Israel sebagai istrinya, saudara. Hubungan yang sangat intim, yang lekat dan tidak terpisahkan. Walaupun saudara penuh dengan cobaan dan tantangan. Israel baru beberapa bulan saja keluar dari tanah Mesir. Musa naik ke Gunung Sinai. Lama sekali, 40 hari 40 malam gak turun-turun. Mereka membuat apa? Patung lembu emas. Dan mereka berzinah. Mereka meninggalkan Allah. Itulah perzinahan yang pertama, saudara. Mereka sudah diangkat menjadi istri, sudah disahkan sebagai istri. Engkau kekasihku, engkau istriku. Tetapi mereka berzinah dengan menyembah patung emas. Jadi Israel ini luar biasa ya. Walaupun dia berzinah. Karena Tuhan benci dengan perceraian. Apakah Tuhan membuang Israel dan mengganti Israel dengan bangsa yang lain? Kalau tahu begini bangsa Mesir mungkin lebih baik. Tak ceraikan kamu. Ganti dengan bangsa lain. Atau mungkin bangsa Kanaan. Atau bangsa yang lebih hebat. Enggak, saudara. Tetap dipertahankannya. Itulah makna perkawinan. Makna yang suci. Yang kudus, saudara. Allah menggambarkan hubungan dengan umatnya adalah hubungan suami istri, saudara. Jadi jangan main-main dengan pernikahan. Jangan main-main dengan kesatuan yang sudah dipersatukan dengan Allah. Dalam perjanjian baru, Kristus adalah mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan. Hubungan yang bersifat khusus, kudus dan mulia. Dan kita sebagai mempelai perempuan harus berdandan untuk menyambut sang mempelai laki-laki. Tadi pagi saya cerita, untuk berdandan seorang wanita untuk diberkati di sini saya tanya saudara waktu katekisasi pernikahan. Kamu nanti dandan jam berapa? Untuk pernikahan jam 10 atau jam 11 pagi. Saya jam 2 pagi sudah dandan. Ya, ada yang ngalami jam 2 pagi dandan? Jam 3? Pastilah ya. Pasti, apalagi rombongannya besar. Wah, antri dari jam 2 pagi, jam 3 untuk apa? Supaya mempelai wanita. Waktu dia diterima oleh mempelai laki-laki di sini, dia menyinarkan kecantikannya. Menyinarkan keanggunannya. Waktu dia berjalan dari sini, sang mempelai pria menerima dengan mata berbinar-binar. Sungguh cantik engkau. Luar biasa kan? Demikian pula kita dituntut seperti itu saudara. Kita dalam mempelai wanita dari mempelai pria yaitu Kristus. Hidup kita harus kudus, harus cantik, harus indah saudara-saudara. Supaya apa? Pada waktu kita bertemu dengan mempelai pria, kita tidak ditolaknya. Amin saudara. Hiduplah kudus. Bersiap-siap senantiasa. Jangan mau enaknya saja dalam mengikuti Kristus, tapi senantiasa harus bersiap-siap dan senantiasa harus mau tampil indah. Kapanpun mempelai pria datang, kita layak di hadapannya. Yohanes 3:16 berkata saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percayanya tidak binasa. Kasih Allah adalah kasih agape. Kasih yang turun dari surga kepada manusia yang berdosa. Kasih agape adalah kasih yang universal. Yang mengatasi segala kasih. Yang mengatasi segala cinta. Ada storge, ada filia, ada eros dan kasih yang lainnya.
Tapi kasih agape itu melingkupi, mengatasi semuanya itu saudara-saudara. Sehingga memang kasih Allah adalah kasih yang segala-galanya. Kasih yang agung, kasih yang ditujukan kepada umat manusia yang tidak layak mendapatkan kasih itu. Kasih agape dianugerahkan kepada manusia yang tidak layak mendapatkan anugerah kasih itu. Luar biasa bukan? Ini adalah suatu kasih yang tidak terpikirkan, tidak terbayangkan. Siapa yang bisa mengerti sepenuhnya kasih Allah? Gak ada saudara. Motif Allah untuk datang turun ke dunia supaya menyelamatkan kita. Tapi di balik semua itu kita gak ngerti. Kenapa sih susah-susah Tuhan mau turun ke dunia? Mati di kayu salib bahkan. Kita nggak tahu hal yang tersembunyi, yang misterius itu kita nggak ngerti. Kasih yang merengkuhmu, ya, kasih yang memelukmu, kasih yang mau menyatu denganmu. Allah nggak jauh-jauh di surga, saudara, tapi Dia turun untuk bersatu dengan kita, umat pilihannya, umat yang sungguh-sungguh apa? Dijadikan mempelainya. Dia demi kita mau menderita. Dan bahkan demi hidup kita. Dia mati saudara. Luar biasa ya. Nah oleh karena itu saudara-saudara. Allah memberikan eros. Dalam konsep pemikiran Yunani. Eros adalah keinginan. Atau gairah untuk menyatu. Bukan hanya secara seksual atau fisik saja, tetapi sampai pada kesatuan emosional dan kesatuan jiwa yang bersifat eksklusif. Nah ini penting saudara. Bahwa eros itu dalam konsep yang mula-mula bukan hanya masalah seksual saja. Itu terlalu rendah, itu terlalu hina. Karena eros itu berasal dari Allah dan itu baik saudara. Dan dalam pemikiran Kristen yang dinyatakan tersirat dalam Alkitab. Lanjut. Eros adalah cinta yang menyatukan kita dengan yang baik, benar dan indah. Dan yang mendorong kita melampaui yang terbatas menuju yang tak terbatas. Melalui perkawinan loh saudara. Bagaimana kita bersatu dengan istri kita, suami kita, orang yang dikasih kita. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang mengangkat kita menjadi kekasihnya. Eros membuat kita terbuka. Bagaimana Allah itu ingin menyatu dengan kita. Pada waktu saya mau menikah dengan Dian, istri saya. Dia cuti dari sekolah di Singapura. Bulan Desember dia berangkat, kami menikah bulan Agustus. Ada satu perjanjian, kamu harus ikut saya. Jadi saya harus meninggalkan pekerjaan. Padahal karir saya sedang moncer, sedang naik. Tapi saya bilang gini, karena dia adalah belahan jiwa saya. Saya sudah disatukan. Saya bilang oke, aku akan berangkat ke Singapura, menemani engkau sekolah, tinggal 1 semester saja. Ya, tinggal 1 semester, bagi saya 1 semester, oke lah. Karena engkau belahan jiwa saya. Bulan November saudara, krismon terjadi. Saya di PHK dan yang luar biasanya saya dapat pesangon. Nah untuk modal ke Singapura saudara, luar biasa ya. Saya udah janji kalau saya mundurkan diri kan gak dapat pesangon. Tapi waktu itu tahun 97 saya dapat pesangon lumayan saudara. Saya pergi ke Singapura, Tuhan kasih jalan. Seneng banget saya. Saya keluar dari pekerjaan, saya nggak kehilangan karir saya, yang dipecat KB kok. Gitu ya. Nah, sampai di sana saya harus kerja, saudara. Saya diterima di perusahaan money changer. Keren ya, tukar uang. Tapi money changer ini juga menerima jasa ekspedisi. Mengirim barang dari Singapura ke Indonesia. Saya di bagian itu, saudara. Apa yang dilakukan? Kamu ambil barangnya di sana. Ngangkat dari lantai 12 gitu ya. Turun ke lantai 1.
naik taksi, angkat ke kantor, nanti dikirim ke Indonesia. Jadi sebelum ada Gojek saya sudah ngojek saudara. Ya, angkat ambil barang, taruh di kantor, kirim barang. Gayanya, kamu kerja di mana? Money changer. Ya memang perusahaan money changer, tapi menerima titip barang ekspedisi. Kenapa saya mau lakukan? Sebelumnya saya pegawai bank saudara, auditor yang terhormat. Sekarang jadi pegawai ekspedisi saudara. Kenapa saya mau lakukan? Karena dia belahan jiwa saya. Apakah saya semata-mata ke sana mau sekedar memenuhi hasrat seksual saya? Enggak, saudara. Lebih daripada itu. Kesatuan emosional dan kesatuan jiwa itu terbentuk, saudara. Sehingga ingin selalu bersatu dan dia tidak mau ditinggalkan. Visa itu di Singapura waktu itu paling lama 3 bulan saya dapat. Sebulan perpanjang 3 bulan harus balik. Jadi 3 bulan sekali ya saya harus pulang. Tapi imigrasi Singapura tuh pinter. Kamu kok di sini bolak-balik seenaknya ini. Apa kerjaanmu? Money changer. Gitu ya. Ya oke lah terakhir ya, jeblok terakhir. Tidak boleh datang lagi. Keseringan. Duit udah habis saudara. Naik pesawat bolak-balik ya. Naik pesawat. Kadang naik kapal laut kalau kehabisan uang. Pas terakhir ceplek kamu gak boleh balik lagi Singapura. Saat itu juga istri saya lulus saudara. Pulang ke Indonesia. Nah itulah eros saudara. Sesuatu yang menyatukan. Bukan hanya secara seksual, tapi emosional dan jiwa. Saya lakukan dengan sukarela. Karir saya habis no problem. Uang saya habis no problem saudara. Tapi itu janji saya sama dia. Saya harus mengikuti dia untuk sekolah. Karena dia tidak mau pisah sama saya juga. Nah, ini adalah eros saudara. Eros yang maknanya sangat dalam. Ya. Nah, saudara sekalian, lanjut. Karena di bahasa Yunani, saya iseng-iseng cari di internet. I love you dalam bahasa Yunani itu apa? Ya, kata apakah yang dipakai orang Yunani saat menyatakan cinta kepada orang yang dicintainya? Saya kasih pilihan lah. Agape. Siapa yang pilih agape? Tidak ada. Yang kedua eros. Siapa yang pilih eros? Aku agape padamu. Atau aku eros padamu. Gak ada yang berani? Oke lah, gak apa-apa. Kita bukan orang Yunani, saudara. Ya, baik. I love you bahasa Ibraninya, Ibrani Yunaninya, saat dia menyatakan cinta pada pasangannya, itu sagapo. Kata dasarnya agape, ya, agapo. Sagapo artinya I love you. Coba kita ngomong sama-sama. 1, 2, 3. Sagapo. Gampang ya? Sekali lagi. Sagapo. Nah, saya mau tanya sekarang. Sagapo. Mudah sekali diucapkan ya. Lihat saya lagi ya, lihat saya lagi. Kita ngomong yang keras. 1, 2, 3. Pinter. Sekarang lihat pasanganmu masing-masing, ayo. Katakan sagapo. Wah, puji Tuhan. Tadi pagi gak ada yang berani, malu-malu karena sedikit ya. Sekarang kok berani semua ya. Lihat pasanganmu. Sagapo. Wah ya. Aku cinta padamu. Pertanyaannya saudara, kenapa bukan eros, saeros gitu ya? Kenapa bukan eros saudara? Karena memang kata eros tidak dipakai dalam Alkitab. Karena eros sudah mengalami erosi sejak adanya dosa. Eros mengalami erosi. Penggerusan karena badai dosa, hantaman dosa saudara. Pada saat Allah menciptakan manusia dan menyatukannya sebelum ada dosa. Ya, kasih Allah dan eros itu menyatu dan indah sekali. Tetapi pada saat ada dosa, eros itu erosi, terjadi penggerusan, terjadi
pengurusan makna, pengurangan makna, korupsi, maknanya terkorupsi, sehingga saudara, eros itu memang hanya bersifat negatif, hanya pemuasan nafsu seksual saja. Oleh karena itu saudara, karena eros yang tererosi itu, maka banyak terjadi perselingkuhan. Banyak terjadi ekstramarital seksual. Karena apa? Eros sudah menjadi angkuh dan hanya ingin memuaskan dirinya sendiri. Bahkan sebelum menikah, banyak orang sudah melakukan hubungan seksual, saudara. Padahal itu adalah, eros adalah hubungan eksklusif dan hanya bisa dilakukan di dalam hubungan suami istri. Nah, ini masalah saudara-saudara. Itu rumah, eros yang tererosi. Maka itu mengancam rumah tanggamu. Ada pohon mengancam kehidupan, mengancam segala-galanya. Barusan saya baca, ditangkap 6 orang yang mengadakan live streaming pornografi. Metodenya gampang, deketi orang, nanti kamu kasih link ya, live streaming, live. Gitu ya, oke, bayar sekian, kasih linknya. Jam berapa? Jam 12. Oh pas, setelah live streaming ibadah ya. Masalah saudara. Live streaming bukan cuma ibadah, tapi live streaming pornografi juga ada. Sungguh-sungguh nyata itu. Dan itu omsetnya luar biasa. Siapa yang nonton? Orang bukan Kristen? Wah, saya nggak percaya. Karena banyak pendeta jatuh dalam hal-hal seperti itu. Banyak hamba Tuhan jatuh karena melalui apa? Pornografi. Majelis, ya nggak sedikit. Jemaat, ya tak terkira. Gitu ya. Ini merasuk semuanya ke dalam diri manusia, saudara. Eros yang tererosi, hanya memuaskan keinginan daging, keinginan seksual. Ini harus diselesaikan, saudara-saudara. Kalau tidak selesai, perkawinan saudara, rumah tangga saudara, masa depan saudara bisa hancur. Dan satu-satunya jalan. Lanjut. Hanya agape yang memulihkan eros. Terimalah anugerah Allah. Jika kita terlibat dalam pornografi, yang belum menikah, yang sudah menikah, yang akan menikah, tolong lepaskan itu semua. Jangan lagi terlibat itu, karena itu pintu celah untuk si iblis menguasai hidup kita, menghancurkan rumah tangga kita, masa depan kita semuanya. Tolong saudara. Yang sudah menikah, yang dia pikir pornografi no problem. Anda saudara, kita semua kalau suka nonton pornografi, berarti kita menyokong industri pornografi. Banyak anak-anak di bawah umur terlibat di dalamnya. Dan kita menonton enak-enak saja. Padahal itu merusak generasi muda. Pada waktu kumpul pendeta-pendeta kami ya, suka cerita-cerita. Gimana kalau katekesesi pernikahan? Apa aja sih yang ditanyakan gitu ya? Bagilah cerita. Ada satu pertanyaan menarik. Pak, kami sudah puluhan tahun menikah nih. Kenapa? Boleh nggak lihat pornografi supaya bergairah lagi? Eros saudara, itu hanya tertuju kepada pasanganmu saja. Di dalam agape itu, eros itu bisa dipulihkan. Eros bukan masalah hubungan seksual secara jasmani, tetapi hubungan emosional, hubungan jiwa yang berpadu saudara. Jadi dari awal sampai akhir, eros itu bukan semata-mata hubungan seksual. Kalau sudah tua memang susah saudara, kita harus akui. Daya tariknya juga sudah pudar. Tetapi eros ya di dalam kekristenan, eros yang berada dalam anugerah agape. Sekarang bukan hanya keinginan bersatu secara tubuh, secara seksual, emosional dan jiwa saja. Tetapi berlanjut pada kesatuan roh di dalam Kristus. Luar biasa bukan?
Allah memberikan eros itu kepada kita, digunakan sebaik-baiknya dan eksklusif untuk suami istri. Tidak boleh dengan yang lain, saudara. Dan itu baik, indah. Kalau engkau bergairah, bergairah dengan istrimu. Kalau engkau mengingini sesuatu, inginlah dari suamimu, jangan dari yang lain. Jangan sampai perkawinan kita dicemarkan dengan masalah-masalah seperti itu. Pasutri yang di dalam Kristus akan selalu menjaga kekudusan perkawinannya. Amin, saudara. Biarlah erosmu itu harus ada di dalam agape. Pada saat agape dan eros menyatu, perkawinan kita akan selalu kudus di hadapannya. Karena kita takut kepada Tuhan. Pada saat agape dan eros menyatu, sungguh-sungguh perkawinan kita adalah perkawinan yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, biarlah kami semuanya sungguh-sungguh di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam hidup kami dan terutama dalam perkawinan kami. Tolonglah kami Tuhan menjaga kekudusan perkawinan. Berkatilah rumah tangga kami, karena kami hanya bergantung kepadamu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.